ngapain? Hai, aku lagi ngerjain tugas. Oh lagi gini apa? Oh, ngerjain kapal. Rita, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih tentang yurisdiksi negara? Nggak tahu, apa itu? Nah, contohnya kayak kapal ini. Nah, kapal ini nanti bisa jadi contoh tentang bagaimana hukum negara bekerja di laut internasional. Oh iya, gimana konsepnya? Nah, boleh dijelasin nggak, Rel? Kemarin itu gimana? Jadi sederhananya, walaupun kapal itu jauh dari negara asalnya, tetapi negara yang menaunginya itu tetap bisa mengatur dan juga menegakkan hukum atas kapal tersebut. Oh gitu. Jadi gitu, Lid. Ini udah jadi. Iya, udah jadi. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Saksikan video setelah ini ya. Di tengah lautan internasional yang luas, kapal-kapal berlayar tanpa batasan negara. Namun, meskipun mereka berada jauh dari negara asalnya, kapal-kapal ini tetap berada di bawah pengaruh hukum negara yang menaunginya. Nah, lalu bagaimana negara mengatur kapal-kapal ini saat berlayar di laut bebas? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan yurisdiksi negara di lautan internasional? Nah, mari kita telusuri lebih dalam. Yang pertama, apa itu yurisdiksi negara? Menurut Yuda Bhakti Adiwisastra dalam bukunya Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, yurisdiksi didefinisikan adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat, dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara. Yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara yang berdaulat. Nah, lalu bagaimana jika yurisdiksi diterapkan pada zona laut? Nah, yurisdiksi zona laut terbagi menjadi 3 kategori. Untuk yang pertama, ada yurisdiksi negara bendera. Jawabannya adalah ya. Kapal yang berlayar di laut internasional tetap berada di bawah yurisdiksi negara yang menaunginya, atau yang dikenal dengan sebutan flag state. Negara berbendera memiliki hak untuk mengatur dan menegakkan hukum terhadap kapal tersebut, meskipun kapal itu jauh dari negara asalnya. Lalu, untuk yang kedua, ada yurisdiksi negara pelabuhan. Suatu negara dapat menjalankan yurisdiksi atas kapal-kapal niaga berbendera asing yang berada di pelabuhan dan perairan pedalamannya. Yang ketiga, ada yurisdiksi negara pesisir. Yurisdiksi negara pesisir berbeda-beda tergantung pada zona laut yang berdekatan dengan wilayahnya. Restatement Third of Foreign Relations Law 511-515 tahun 1987 menjelaskan bahwa zona-zona tersebut dapat meluas hingga 200 mil dari garis dasar negara. Semakin jauh suatu kapal dari garis pantai, semakin terbatas yurisdiksi negara tersebut terhadap aktivitas kapal tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai yurisdiksi negara di zona laut internasional, zona ZEE, dan juga zona teritorial. Yang pertama, untuk zona laut internasional, laut lepas itu tidak ada kedaulatan sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan pasal 89 mengenai tidak sahnya klaim kedaulatan di laut lepas atau invalidity of claims of sovereignty over the high seas, bahwa no state may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty, yang artinya tidak ada suatu negara yang sah mengakui setiap bagian laut lepas ada pada kedaulatannya. Tetapi negara-negara diberikan kebebasan di laut internasional. Antara lain kebebasan laut lepas itu meliputi yang pertama, kebebasan navigasi, yang kedua kebebasan penerbangan, yang ketiga kebebasan untuk memasang kabel dan juga pipa di bawah laut, yang keempat yaitu kebebasan untuk membangun pulau buatan dan juga instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, yang kelima yaitu kebebasan menangkap ikan, dan yang terakhir kebebasan riset ilmiah. Selanjutnya untuk zona ZEE, jadi ketika kapal tersebut masuki perairan negara lain, negara pesisir memiliki hak kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi lainnya di dalam zona ZEE miliknya. Tetapi kapal asing memiliki hak non-ekonomi yang sama di dalam ZEE suatu negara seperti di laut lepas. Dengan demikian, hak negara pesisir terbatas di ZEE kecuali ada pelanggaran pada zona tersebut yang diilmukan negara bendera. Contoh, jika sebuah kapal berbendera negara A memasuki ZEE negara B hanya dapat menegakkan hukum terkait eksploitasi sumber daya alam seperti perikanan.
Namun, jika kapal itu berada di laut teritorial negara B bisa memeriksa kapal tersebut dan mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum domestik mereka. Selanjutnya, untuk zona teritorial, suatu negara itu menjalankan kedaulatan yang hampir sepenuhnya di laut teritorialnya, serupa dengan kedaulatan yang dimilikinya atas daratan, perairan pedalaman dari pelabuhannya. Seperti di Restatement atau Third of Foreign Relations Law, pelaksanaan yurisdiksi ini seperti yurisdiksi negara pelabuhan yang berasal dari asas teritorialitas hukum internasional yang memberikan kewenangan eksklusif kepada suatu negara untuk mengatur orang-orang di dalam perbatasannya. Dan dengan demikian, suatu negara memiliki yurisdiksi atas semua orang dan kapal di laut teritorialnya tanpa memandang kewarganegaraan orang tersebut atau bendera kapalnya. MV North Star dan cermin buram penegakan hukum laut internasional. Di Samudra Mediterania, kapal tanker MV North Star berbendera Panama menjalankan aktivitas bunkering, yaitu mengisi bahan bakar kapal-kapal lain di zona ekonomi eksklusif Italia. Kapal ini tidak pernah memasuki wilayah teritorial Italia dan beroperasi sesuai prinsip kebebasan navigasi dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Namun, pada tahun 1998, MV North Star ditangkap di pelabuhan Spanyol atas permintaan Italia yang menuduh kapal tersebut melakukan transshipment ilegal. Padahal, Spanyol tidak menemukan pelanggaran hukum nasionalnya dan Italia pun tidak punya yurisdiksi untuk menahan kapal itu di perairan negara lain. Tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Kisah ini mengingatkan pada kasus Juno Trader, di mana dugaan penangkapan ilegal memicu penahanan kapal oleh Gini. Walaupun ada bukti berupa sampel ikan, kasus ini tetap memunculkan perdebatan soal prosedur dan dasar hukum penangkapannya. Akhirnya, International Tribunal for the Law of the Sea menyatakan penahanan MV North Star melanggar hukum internasional. Namun kerugian sudah terjadi. Kapal rusak, kru kehilangan pekerjaan, dan pemilik kapal mengalami kerugian yang besar baik material maupun imaterial. Sayangnya, United Nations Convention on the Law of the Sea belum mengatur mekanisme ganti rugi secara tegas dalam kasus penangkapan yang tidak sah. Kekosongan ini meninggalkan ruang ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi kapal yang ditahan tanpa dasar yang kuat. Kisah MV North Star menjadi pengingat bahwa hukum internasional perlu berkembang, menciptakan mekanisme yang jelas agar negara yang melakukan penangkapan salah dapat dimintai pertanggungjawaban yang penuh, termasuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Ada tantangan dalam jurisdiksi laut internasional seperti sengketa laut. Nah, terjadinya konflik sengketa laut dapat ditarik garis besarnya disebabkan dari adanya kekaburan penetapan batas-batas wilayah laut yang sudah ada. Nah, adanya perbedaan pemahaman antar negara terhadap batas wilayah laut tersebut dapat menimbulkan konflik. Nah, hal tersebut sudah sering terjadi dari dulu hingga sekarang. Apabila terus diperbiarkan, akan mengganggu perdamaian yang mengganggu tidak hanya sengketa antar negara yang bersangkutan, namun dapat juga memicu negara yang berada di sekitar wilayah laut tersebut. Nah, dengan demikian, perlunya tindak lanjut untuk memberikan batas wilayah laut yang jelas dan tegas demi melindungi batas-batas wilayah laut yang sudah ditetapkan di peraturan. Hukum internasional tentunya memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut. UNCLOS 1982 sebagai dasar atau aturan hukum internasional yang khususnya memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut. Ketentuan yang mendasar yang terkandung di dalamnya membicarakan perlindungan atau konservasi lingkungan laut serta langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi polusi lingkungan laut. Bagi negara yang menjadi bagian dari UNCLOS 1982 memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mematuhi semua aturan yang terkandung dalam konvensi tersebut, tidak terkecuali perihal perlindungan dan memelihara lingkungan laut. Tantangan terbesar selanjutnya dalam yurisdiksi laut internasional adalah ketika negara berbendera tidak terdaftar dalam perjanjian internasional seperti UNCLOS. Tanpa alasan yang jelas, negara pesisir mungkin tidak dapat menegakkan hukumnya karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukannya.